sahabat yang Allah pilih untuk fungsi dan untuk membersamai fungsi. Dan kesempatan ini juga ingin menyampaikan ucapan hormat sekaligus terima kasih kepada suami saya tercinta. Ya. Suami saya tercinta, sosok yang Allah pilih tidak hanya menjadi imam dalam keluarga, tapi beliau adalah pimpinan sekaligus sahabat dalam lelah dan doa. Penopang dalam perjalanan kita. Kehadiran beliau seperti apa ya? Hadirnya memberi banyak cahaya. Semoga apapun yang telah beliau pikirkan, apapun yang beliau perjuangkan, itu menjadi amal terbaik kita bersama. Langsung nggak masuk kelas. Karena apa? Karena saya punya pertanyaan, kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus belajar di kampus? Kenapa saya harus sekolah? Dan itu pertanyaan yang dasar yang terus terang saya cari sendiri jawabannya. Sampai akhirnya jawabannya adalah ini bisa ada masalah. Harap coba lagi dalam beberapa detik. Inilah yang menjadi alasan keberadaan kita. Jadi kalau kita lihat banyak orang mungkin ketika mereka sudah pensiun, mereka sudah merasa tidak punya tugas. Akhirnya memang kalau kita lihat tiba-tiba organnya mulai tidak bekerja. Jadi dari sini kita menjadi paham bahwa tugas yang Allah berikan itu adalah alasan dari keberadaan kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Sama mungkin ketika kita bikin mobil, kita pakai motor, ada orang bikin motor itu punya tujuan. Dibuat mobil perlu juga punya tujuan. Kalau kita pakai motor, itu akan lebih cepat jalannya. Tapi kalau kita pakai mobil, tentu kita akan terlindung. Setiap kita pasti punya tugas, dan tugas itulah yang menjadi dasar bagaimana kita menjadi seorang khalifah mencari. Oke, tugas utama kita bagaimana kita mengelola alam semesta, tapi di dalam pengelolaan tentu ada tugas-tugas spesifik yang Allah berikan. Nah, dengan belajar kita mencari sebenarnya Allah memberikan perangkat apa dalam hidup kita. Allah memberikan sesuatu. Tentu kalau kita tidak belajar, maka kita tidak tahu perangkat apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah kenapa kita harus belajar. Kita belajar dari siapa? Kita tentu belajar pada orang yang memiliki pengalaman. Sama seperti bagaimana Nabi Ibrahim mencari, bagaimana Nabi Ibrahim belajar, bagaimana melihat alam semesta ketika dia melihat bintang, bulan, matahari. Dia belajar dari alam semesta karena guru utama kita sebenarnya alam semesta itu sendiri. Dan kita mengeksplor, mencari part yang mana yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bicara tentang kerja dan motivasi, ini sesuatu yang sering kali saya juga pernah sampaikan ke Bapak Ibu, yang juga disampaikan oleh guru-guru kami sebelumnya. Jadi kalau Prof. Sohal itu bicara tentang kerja dan motivasi, ada tiga tipe orang bekerja dalam hidup ini. Yang pertama, mungkin ketika kita selesai kuliah, pokoknya selesai, jadi kita wisuda, yang kita lakukan adalah
bagaimana kita dapat kerja. Kalau tiap hari capek tuh dengerin pertanyaan tetangga, anaknya kerja di mana? Ketemu besok, oh udah sarjana, sekarang kerja di mana? Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cari kerja, asal kerja. Ini panas ternyata ya. Motivasi kita apa? Ketika kita asal kerja, maka motivasi kita adalah kita memperoleh gaji. Jadi ketika kita bekerja, asal kerja, kita dapat gaji sebagai ya semakin banyak gaji tentu itu menjadi motivasi awal kita. Maka ketika hidup kita, motivasi kita bekerja untuk mencari gaji, maka bekerja itu sebagai apa? Sebagai kebutuhan. Kita cari gaji untuk apa? Untuk dapat uang, kemudian kebutuhan hidup kita. Harapan kita apa? Kita nggak punya harapan. Yang penting punya gaji. Oh besok bisa beli mobil, bisa beli motor, sama seperti teman-teman saya. Ini adalah motivasi. Orang-orang seperti ini akan terjadi. Thanks God. Makasih Tuhan, hari ini Jumat, besok libur. Itulah orang ketika kita berada pada level. Yang kedua, ada orang ketika dia bekerja, tujuannya adalah karir. Maka yang dia cari, tadi kita jadi gaji, yang kedua adalah uang dan kemajuan. Yang kita cari bagaimana kita mendapat jabatan. Jadi bagaimana kita dapat jabatan, kita dapat promosi, maka bekerja itu seperti apa? Seperti sebuah perlombaan. Kita dapat promosi hari ini, bagaimana terus kita berlomba. Harapan kita apa? Kekuasaan dan kebanggaan. Jadi kita merasa bahagia kalau kita memiliki satu jabatan, punya uang dan punya jabatan. Apa yang kita cari? Dia promosi. Hidup kita hanya bagaimana kita mendapat promosi, semakin naik jabatan, kita dapat uang yang tinggi. Itu terus Bapak Ibu bisa bayangkan ketika hidup kita seperti itu, kita akan jadi orang yang sangat baik. Kalau pertama, kita menjadi orang yang kadang-kadang tidak punya makna. Karena kalau kita bicara tentang uang, nggak akan pernah selesai. Berapapun gaji kita dikasih 1 miliar sekalipun, maka butuh juga kita meningkat. Maka kita akan terus hidup ini jadi semakin kosong. Kalau yang kedua, kalau kita terus gimana caranya kita nggak bisa tidur, akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk berada pada posisi kita. Ini hidup yang sangat melelahkan. Tapi kita bisa memilih mungkin yang ketiga, kerja itu sebagai apa? Sebagai panggilan. Motivasi kita itu apa? Kita bekerja, ini adalah menjalankan amanah Tuhan. Kita bekerja ya tadi, kita tahu bahwa ini adalah jalan yang Allah beri. Kita cari pekerjaan yang dapat membuat kita tidak hanya kita dapat bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana hidup kita bisa bermakna, bagaimana bekerja itu kita mendapatkan sebagai amanah, sebagai tugas yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi bekerja itu sebagai apa? Sebagai khalifah utusan Allah. Bagaimana kita berperan sebagai manusia khalifah seperti yang Ustaz Jamal katakan. Harapan kita apa? Bagaimana kita bisa berkontribusi, bermanfaat pada orang lain. Tentu ketika kita berharap ridha Allah, yang kita cari adalah apapun yang kita kerjakan, bagaimana dia bermanfaat. Mungkin hari ini kita bangun pagi, kita menyapu, ruangan menjadi bersih, dan orang-orang merasakan manfaat. Kita bersihin kamar mandi. Semakin banyak orang yang merasakan masuk kamar mandi yang bersih, maka kita akan semakin banyak manfaat. Tentu orang-orang yang hadir masuk situ akan banyak mendoakan. Yang kita cari cuma satu,
lebih banyak tugas. Karena tahu bahwa semakin banyak tugas kita, semakin banyak manfaat dan semakin banyak peran. Jadi berbahagialah Bapak Ibu di madrasah yang punya double job. Ya, karena semakin banyak yang merasakan kalau nggak hadir Ustadz ini aduh kayak kita bingung nih karena semua peran dia pegang karena dia itu sangat penting. Jadi semakin banyak tugas maka semakin banyak manfaat. Tentu Bapak Ibu bisa bayangkan hidup kita jauh lebih damai. Karena apa? Karena kita menjalani itu semua itu sebagai bagian dari ibadah. Jadi inilah bagaimana Prof. Sahal dari Harvard University menyampaikan tentang kerja dan motivasi. Dan tentu saya berharap ini menjadi pilihan ketiga adalah pilihan kita bersama. Kalau kita sudah pada fase yang ketiga, saya bisa bayangkan kita itu sudah nggak kebayang harinya hari. Ya seperti sekarang mungkin kita nggak tahu bahwa harinya seperti itu. Semakin banyak kita memegang apa yang punya manfaat, semakin banyak orang yang mendoakan kita karena kalau kita tidak ada maka orang-orang akan kesulitan. Ya Allah berikan dia kesehatan karena kalau dia sakit nanti saya nggak ada yang bantu dia tugas. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semua siswa kita bekerja seperti betapa doa-doa kesehatan kita itu adalah rezeki yang tidak terima. Kita bisa memberi oksigen dengan sangat melimpah. Kita tidak perlu cuci darah dengan sebagian orang yang harus terkapar di rumah sakit. Dan kita tidak perlu mengeluarkan mungkin apa yang kita terima tidak sebanyak yang harusnya kita terima. Tapi karena kita harus mengikhlaskan kondisi itu, karena mungkin Allah ingin kita punya tabungan. Karena saya kadang berpikir, apa iya kalau kita pergi sekarang, apa cukup ATM kita di sini? Kalau di sini, kalau di dunia kita kekurangan ATM, kekurangan uang di ATM kita pusing. Harus beli ini. Tapi kita nggak pernah mesra. Apakah ATM akhirat kita ada saldonya? Ada nggak? Jangan-jangan kita hanya habiskan di dunia ini dan kita nggak punya. Tentu kita berharap keikhlasan dari siswa kita, murid kita mendoakan kita. Ya mungkin apa bentuk fisik yang kita terima di sini tidak banyak dan itu menjadi jariah kita. Oke, sebelum selanjutnya silakan Ustaz Jamal. Pak, mungkin tanggapan dari teman-teman. Mungkin ada yang menanggapi, silakan Bapak Ibu. Saanin. Kalau ada, saya lanjutkan ya. Ada siapa? Oke, silakan Ustaz Surat. Insyaallah. Kalau apa ya boleh. Boleh. Sebenarnya kita kalau bisa jadi ajang curhat kita, karena kita nggak punya jarak. Kenapa saya sama Bapak tidak mengambil kamar sendiri? Karena kita ada sekarang. Tidak ada pasangan suami istri di sini. Kita adalah sahabat seperjuangan untuk bagaimana Paksi menjadi bagian dari peradaban ke depan. Dan di yang asal kerja dan panggilan ini kayaknya beda tipis ya. Mana ya? Alhamdulillah istri saya sepertinya dia adalah wanita karir gitu. Yang maaf saya adalah 30% gaji dia. Kemudian dia itu bingung menjelaskan gimana ya maksud saya. Kerjaan saya ini adalah saya merasa
kerjaan saya adalah panggilan gitu, tapi dia masih menganggap asal kerja gitu. Saya jadi bingung gimana gitu memposisikan diri, kemudian menjelaskan itu kepada pasangan saya lah ya, secara sederhana, karena dia keren banget, saya sangat bangga. Jadi pengen nikah. Kekurangannya adalah saya jadi bingung aja gitu. Gimana untuk menguatkan bahwa ini adalah tugas dia, tugas yang sangat baik gitu. Oh ternyata memang nggak bisa segini, cuma alhamdulillah insya Allah ya akhirat itu adalah kalau kita menyelamatkan kewajiban kita kan menjaga diri kita, anak dan istri kita seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Sangat normal ketika saya juga perempuan ya. Kalau perempuan emang menuntut hal itu. Pertama mungkin TikTok harus banyak. Ya Bapak Ibu, terus terang saya harus cerita ya. Saya dengan Ustaz Jamal menikah. Saat sebelum menikah, saya punya penghasilan. Saat saya baru menikah itu dari itu Ustaz di atas 3 juta. Ketika saya belum menikah, saya di LSM. Menikah dengan Ustaz Jamal, PNS, gaji beliau 200 juta. Di Jakarta kami tinggal, dan satu hal Ustaz Jamal saat itu, Mbak, agar saya harus melepaskan semuanya. Saya selalu difasilitasi oleh beliau mobil, dan saya punya komitmen bahwa ketika saya menikah dengan beliau, saya harus menerima beliau apa adanya dan percaya dengan beliau. Dan satu hal yang orang tua saya ajarkan ke saya adalah apapun kondisi saya tidak boleh berlupakan. Itu adalah kondisi yang selalu saya ingat. Saya tidak boleh berhutang apapun. Dan kamu harus belajar hidup dengan kondisi uang apa aja. Di Jakarta kami hidup memang ya kalau dipikir nggak masuk akal. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kami pernah nggak punya uang. Saat saya ingat waktu itu dadanya sakit, kami nggak punya uang. Tapi apa ya? Ternyata satu yang saya pegang adalah kepercayaan bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya diminta untuk percaya. Karena kan kita beribadah. Pertanyaannya adalah kita percaya atau tidak? Allah itu ada. Bahkan dalam kondisi limit kita ditantang untuk percaya. Dan alhamdulillah yang terjadi ya apa ya? Kita punya ketika kita menikah dengan kondisi benar-benar sangat mau. Kendaraan yang kita punya pertama adalah sepeda bekas yang itu Bapak beli untuk buat beli kelapa muda bekas. Saya kerja di waktu itu ya karena tahu kondisi yang kita pas-pasan, saya ngajar di UIN. Saat ngajar 3 mata kuliah, 1 semester saya digaji 500.000. 1 semester 6 bulan saya ngajar di UIN. Itu untuk dalam kondisi hamil, saya ngajar, saya pakai ojek, PP dari Kampung Uta, Sasak Tinggi, kita tinggal Sasak Tinggi. Saya harus naik ojek dulu, baru naik angkot ke pasar. Saya tahu banget kan yang pakai sepeda itu naik angkot ke pasar Kuta. Dalam kondisi hamil dan saya hamil besar itu jalan dari pasar ke rumah itu jalannya jalan apa ya? Jalan tidak beraspal. Dan rumah kontrakan yang Ustaz Jamal sewa itu rumah yang sangat panas dengan atapnya pakai asbes. Bapak Ibu bisa bayangkan
terus terang saya masih gadis dikasih fasilitas oleh orang tua saya. Tapi ya tadi, saya harus memulai itu dari nol. Itu adalah komitmen. Dan itu memang harus kita sampaikan bahwa Ustadz Jamal memberikan keyakinan kepada saya bahwa saya harus percaya sama dia. Ya dia akan bertanggung. Saya percaya itu dia akan bertanggung jawab. Nah emang itu butuh apa ya? Tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar ini bahwa komunikasi itu harus dibuktikan. Karena perempuan butuh keyakinan itu. Karena apa? Ya saya takutkan gitu. Oke, kemudian kalau dia tidak ada, terus saya gimana? Sementara saya sudah lepas dari orang tua saya. Kenapa perempuan akhirnya, oke, saya butuh kepastian nih hidup, saya butuh dana, uang dan sebagainya. Itu sangat normal. Karena perempuan takut dia akan sendiri. Dia takut tidak bisa bertahan. Kami harus belajar survive, karena kita punya anak-anak yang harus kita jaga. Tapi ya tadi Ustadz Jamal meyakinkan bahwa beliau akan bertanggung jawab apapun kondisi. Nah keyakinan itulah yang kami punya sebagai perempuan. Jadi betapa penting seorang laki-laki memberikan keyakinan tadi bahwa dia akan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan waktu baru nikah, saya kadang beli makanan tuh makan tuh 10.000 sehari. Belikan kita masak 1-2, kita makan berdua. Dan ya dengan keyakinan tadi, alhamdulillah ternyata Allah itu mencicil kebutuhan kita. Ketika kita butuh dia selalu ada. Dan kita tidak tahu dari mana, tapi pasti ada. Ternyata jauh lebih penting ketika Allah mencicil kebutuhan kita daripada kita dikasih sekali dan selesai. Nah itu yang saya alami dan saya pegang bahwa apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya dan ya sepeda itu masih ternyata sepeda bekas itu dipakai sama Pak Didit bolak-balik dari Ciputat ke UMY. Iya kan, sepeda bekas. Dan itu ujungnya ada di pondok. Pakai praktikum. Sudah rusak banget ya. Ujungnya dia bisa pakai. Pakai. Dia Ciputat ke ganti yang pesawat. Tapi balik. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa kita memang ketika kita harus, mungkin buat ibu juga, bahwa ketika kita harus menikah kita harus mulai dari nol. Karena nikmat itu ternyata ketika kita mulai membangun bersama. Itu apa Bu Diah ya mengalami buat semua teman-teman ya. Nikmatnya di situ, kan? Karena akhirnya apa? Itu yang menjadi dasar kita untuk bertahan. Kita sudah mulai nih dari nol, dan kenapa kita harus selesai? Jadi nilai perjuangannya itulah yang menjadi nilai sejarah yang harus kita inikan. Bapak bilang saya kita mulai dari sepeda bekas dulu ya. Ketika kita pindah ke Ciputat, ke Legoso, kita mulai dari motor second. Bahkan ketika beli rumah di Ciputat, kita tuh selalu gini, kita nawar rumah apa, seolah kita punya uang. Dan mindset kita memang kita punya mindset kita mampu. Karena itu penting. Kita harus punya mindset kita mampu, kita harus punya mindset kita kaya, karena emang Allah kaya. Kenapa kita punya mindset menjadi orang miskin? Jadi bahkan ketika membangun pesantren, kita nggak punya ini, dan di mindset kita bahwa kita kaya. Itu perlu kita bangun. Mindset kita harus punya, karena Allah lah yang akan memenuhi semuanya dengan caranya. Kita nggak perlu mikir caranya gimana. Yang dibutuhkan hanya seperti yang Bapak bilang semalam, bahwa kita mau bertahan. Karena sukses itu ya bisa jadi selembar tipis. Hanya orang-orang yang bertahan yang akan sukses. Kita hanya butuh itu. Kita bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan. Ya mungkin ketika kok masih lama sih gitu. Ternyata Allah pengen, dia suka melihat kondisi kita seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus yakin bahwa kita harus bertahan pada kondisi apapun.
Jadi ketika itu ya kita harus hargai bahwa ya wajar ketika perempuan tuh materi itu wajar dan wajib bagi saya. Iya kan? Ya kita sangat realistis kan. kita harus wajar dan itu wajib, tapi maksudnya tapi juga kita harus belajar mengukur semua. Jangan sampai ketika kita tadi kita wajar nih kerjaan kita belanja dan sebagainya. Apa ya? Saya mungkin ya ketika kita mulai itu dengan kondisi yang benar-benar nol. Pak Didin tahu bagaimana saya jualan. Kami itu waktu baru menikah tuh saya buka catering pun, saya belanja jam 3 subuh saya sudah ke pasar. Kami di Jakarta seperti itu, jualan, buka kafe, jam 3 subuh harus ke pasar. Bahkan kami jualan Sabtu Minggu itu untuk biaya hidup 1 minggu. Dan itu kami nikmati prosesnya. Kita jalan, kita berdua sama Bapak, tapi tidak ada, misalnya gini, tidak ada yang membuat kami susah. Hidup tuh ya kita harus perjuangkan kalau kita pengen ini. Kami tidak juga mengorbankan apa-apa, tapi setiap proses itu kita nikmati. Katanya seru banget hidup. Kita bangun jam subuh. Bahkan Pak Nopa pun pernah jualan pisang goreng di Ciputat. Masih ingat Pak Nopa malah? Oh iya nih, Pak Nopa jualan pisang goreng, Pak Didit jualan di kafe di Misang. Bahkan ketika kami tidak ada yang kami kerjakan dengan setengah-setengah. Saya bikin kue pun, saya melakukan riset. Bahkan ketika jualan dimsum, itu kita riset dimsum terenak seperti apa, kita belajar sama seperti kita. Bapak jualan pisang goreng, itu Bapak melakukan riset. Semua jualan pisang goreng di Jakarta kita coba sampai menemukan formula. Sampai ini. Jadi ya apapun, saya percaya satu, ketika Allah memberikan hidayah pada kita, saya bikin kita lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan sampai dia akan berganti nanti. Jadi semua profesi pernah kami jalani sampai mungkin saya nggak tahu tiba-tiba dia ganti ke ke pendidikan dan sebagainya. Itu ya proses yang kami, karena itu adalah hidayah kami hari ini. Sampai kapan ya, sampai ada gantinya. Dan kami mencintai semua apapun, karena itu sebagai hidayah, panggilan yang Allah berikan saat itu. Tidak mungkin ketika kita punya ide tidak tanpa Allah tuh pasti ngasih kita jalan keluar. Dia ngasih memberikan ide, pasti dia juga memberikan jalan keluar dari semua. Dia terlalu alim ya Allah, masa iya dengan saya. Kita memang perlu untuk spesifik berdoa. Sama seperti ya, hidup itu kalau kita sama seperti GPS. Bapak Ibu kalau dari sini mau pulang, kan harus pasang titiknya di mana. Jadi kita perlu memasang titik kita. Saya mau pulang ke rumah, ke Pejeruk, Jalan Duku Saleh nomor 30, dan yang saya bayangkan dari Jalan Duku Saleh rumah saya dan langsung ke kamar tidur saya. Maka ketika pulang dari sini, maka saya akan menyapa langsung ke kamar tidur saya. Itu spesifiknya. Karena itu kemudian yang kita butuhkan adalah, saya sudah tahu tujuan saya kemana. Maka saya perlu tahu untuk mencapai kamar tidur saya harus menggunakan apa. Maka ya itu tadi, kenapa kita harus belajar. Oke, saya tahu bahwa saya mau ke kamar saya, dari sini saya bisa pakai motor, saya bisa jalan kaki, saya bisa pakai sepeda, saya bisa pakai mobil. Semakin canggih alat yang saya gunakan, semakin cepat saya mencapai itu. Itulah kenapa kita harus belajar. Kenapa kita harus tahu teknologi? Kenapa kita harus tahu? Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita umat muslim menguasai teknologi tadi, maka apa, saya pakai mobil nih, ketika saya lihat di jalan ada orang sejalan dengan saya akan ajakin. Tapi kalau saya kapitalis, saya lihatin, oke, Bu Ratu mau ini sampai Mataram bayar 50.000 ya, mau bayar ini,
Beda kan? Karena saya berpikir, oh saya bisa padetin sekian orang, saya sudah dapat uang berapa. Tapi ketika saya berniat bahwa oke, saya pengen sedekah, murah itu satu jalan, yuk naik mobil saya gratis barengan. Beda dengan kalau saya berpikir kapitalis. Ini udah uang semua nih ke Mataram, dapat uang. Maka apa? Saya tidak memikirkan lagi kenyamanan. Saya berpikir bagaimana dengan teknologi mobil yang saya bawa, saya bisa bila perlu bolak-balik. Saya tidak berpikir tentang polusi, saya tidak berpikir tentang jejak karbon yang saya tinggalkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa dapat untung sebanyak-banyaknya. Sehingga apa? Kalau orang Islam yang menguasai teknologi, basisnya adalah lillahi ta'ala, sedekah. Bagaimana semua orang bisa merasakan cukuplah kemakmuran buat sebanyak-banyak orang. Karena apa tadi kita bicara bahwa kita melakukan itu karena panggilan Ilahi. Tidak lagi basisnya hanya oke, saya bikin apa nih demi kebermanfaatan banyak orang. Sehingga kenapa kita belajar, kenapa kita harus sekolah, untuk kita tahu alat yang mana yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tadi. Allah memberikan alat sederhana pada kita dan kita jalan kaki. Tapi kan kita pengen, oke, saya harus tahu saya untuk ke sana itu caranya gimana, pakai alat yang mana, GPS-nya, jalannya itu Allah yang tunjukkan. Kita kan dalam doa kita, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, jalan yang benar. Allah akan ngasih tahu, nih loh jalannya cepet, ini jalan sini, kan? Bisa banyak aplikasinya Allah itu yang akan menunjukkan kita jalan untuk mencapai tujuan. Yang kita perlukan adalah kita tahu alat yang kita pakai untuk ketujuan kita. Maka kita harus belajar dan sekolah sampai sukses. Jalannya biarkan Allah yang menentukan. Allah tahu. Karena yang paling tahu itu siapa ya? Yang maha tahu hanya Allah. Jadi tugas kita belajar, tugas kita mengajar dan sebagainya adalah untuk mencari. Kita tahu nih, oh saya punya, Allah ternyata ngasih saya kemampuan, saya bisa masih naik motor. Kita tahu diri kita bisa naik motor dari mana? Ya kita belajar, kita mengenali diri kita. Kita mengenali potensi kita apa. Saya bisa naik motor, apakah saya bisa naik sepeda, ataukah saya bisa nyetir. Yang tahu siapa ya? Diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui belajar. Jadi belajar itu adalah untuk mengenali diri kita, untuk mengetahui potensi kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan menjadi makhluk yang bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Jalannya Allah yang kan jalan. Kalau kan jalan kita nggak perlu mikirin jalan kan dalam hidup ini. Kita udah serahin aja ke aplikasi, kita akan deketin sini. Tugas kita adalah menikmati setiap prosesnya. Bisa jadi ketika kita pakai aplikasi, kadang jalannya nggak benar. Kadang mungkin Allah bisa jadi jalan kita suruh putar-putar kemana. Tapi dalam hidup itu apa? Kita nikmati prosesnya. Kita mau diajak, kita tersesat sekalipun kita cari. Oh ternyata saya akan menikmati jalan-jalan yang tidak biasa. Tapi kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya sama aplikasi susah juga kan? Kenapa sama aplikasi kita percaya, sama Allah enggak? Ya kan? Karena kita kan ya tadi, kita kadang nggak gitu percaya kan sama Allah. Kita sholat, tapi kita, ya Allah tapi kok masih miskin aja, kok masih nggak punya uang aja. Padahal ya tadi, percaya kita, bahkan ketika membuat madrasah, kami nggak punya uang. Bahkan saya juga nggak tahu Umi akan mau membiayai, tapi kami percaya tadi Allah udah ngasih hidayah, sudah ngasih. Tugas kita adalah berani dan percaya bahwa apapun kondisi masalah yang dihadapi, Allah tidak akan pernah meninggalkan, karena yang kita lakukan adalah benar, kebaikan. Ya itulah yang kami pegang. Jadi ternyata ya ketika bicara ya tadi jalan urusan Allah, urusan manusia itu adalah bagaimana mencari cara sukses.
Jadi harus seimbang. Jadi kadang yang mungkin yang terjadi adalah di hidup kita itu kita sibuk sama diri kita sendiri. Dan kita menjalani ibadah Allah itu hanya sebagai formalitas. Saya nggak tahu sih yang Allah. Jadi kalau bicara tentang cara sukses, kalau ya itu kalau caranya benar, kita sudah kita sudah sekolah, kita sudah belajar, caranya sudah benar nih. Kita pakai mau pulang ke rumah, gitu kan? Saya sudah pakai mobil, tapi jalannya yang saya pilih salah. Saya pulang dari sini, saya salah jalan, maka saya bisa sampai tujuan. Saya pulang besok pakai mobil dari sini, tapi ternyata jalannya saya ke kanan, salah jalan. Saya tetap akan sampai tujuan, tapi kesasar. Karena tadi, gitu kan, jalannya saya sudah minta sama Allah nih, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, gitu kan. Tapi cara saya masih salah. Jadi cara yang saya ambil masih salah. Saya sudah minta sama Allah, tapi saya nggak mau belajar, saya nggak mau usaha. Bisa nggak sih saya mencapai tujuan? Bisa, tapi kesasar. Karena saya nggak mau berusaha, saya tidak mau belajar mengenali diri saya, mengenali kemampuan saya, sehingga saya nyasar, nggak nyampe tujuan. Jadi kalau caranya ini, kalau cara yang kita tempuh benar, kita sudah belajar, tapi kita tidak minta sama Allah, apa yang terjadi? Kesasar atau tidak sampai tujuan. Kalau saya hanya berdoa, jalannya sudah benar, tapi cara yang saya tempuh salah. Jalannya benar nih, sudah minta sama Allah, tapi cara yang saya ambil salah, sampai tujuan tapi lamban. Ya nggak? Bapak Ibu sudah ibadahnya sudah oke, kan? Tapi usahanya tidak maksimal. Sampai sih sekarang kita sudah minta sama Allah, sampai tujuan, tapi lamban sampainya. Karena kita tidak tahu, tidak mengenali diri kita sendiri. Jadi kalau yang perlu kita lakukan adalah kita usahanya sudah maksimal, kemudian mintanya juga maksimal sama Allah, maka sampai tujuan dengan cepat. Tapi kalau kita tadi cara yang saya udah pakai mobil nih, tapi saya nggak minta, nanya sama Allah, benar nggak sih? Maka saya akan kesasar. Kalau bisa ini bisa nyampe, kebalik nih. Kalau ini caranya udah benar nih, saya sudah belajar benar-beneran, mati-matian, sekolah dan sebagainya, tapi saya melupakan Allah dalam prosesnya, maka saya akan kesasar juga. Tapi kalau udah tadi sudah caranya nggak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak juga minta sama Allah, ya kesasar dan nggak akan ketemu kemana tujuan. Sehingga hidup kita sampai sekarang kita akan kosong. Ketika Bapak Ibu merasakan kok udah usia 30 tapi kok kayaknya nggak nemuin meaningful dalam hidup kita, bisa jadi tadi kita masih salah jalan. Bisa jadi tadi kita tidak mengenali diri kita, sebenarnya tugas kita tuh apa sih? Allah tuh pengen apa dari kita? Dan benar nggak sih kita sudah minta sama Allah, minta, dan kita benar nggak sih sudah masang GPS dengan benar, minta yang spesifik dong. Kalau Bapak Ibu bilangnya saya pengen ke Mataram, mungkin diantarin ke Mataram, berarti bingung ngapain? Ke Mataram kemana? Mataram itu sangat luas. Bukannya Allah tidak tahu kita mau kemana, tapi Allah pengen. Kalau menurut saya, Allah pengen, emang doa kita harus spesifik. Sehingga apa? Dia bisa cepat nyampe. Jadi ya tadi bisa jadi
doa Bapak itu masih belum spesifik, masih belum maksimal gitu. Seperti itu. Gimana? Jadi mungkin ya tadi ya, saya pengen kita sama-sama melakukan kesadaran bahwa kita ini bekerja memang harus kita jadikan sebagai panggilan ilahiyah. Panggilan dari panggilan ilahiyah ini, panggilan yang mana yang Allah inginkan? Manfaat yang mana yang harus kita berikan? Kita sudah berada pada jalan yang benar. Tinggal kita pilih caranya nih. Karena setiap kita sudah dikasih tugas oleh Allah. Cara kita tuh bahwa tugas itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita merasa bahwa kita merasa nyaman, kita merasa produktif, kita merasa menikmati, kita merasa mudah melakukan. Itulah kalau kan empat itu tadi, ketika Anda merasa enjoy bekerja, ketika Anda merasakan pekerjaan ini sesuatu yang mudah, dan dari situ Anda produktif, outputnya apa? Anda akan bermanfaat. Karena apa? Karena apa ya? Kalau ya terus terang kayak saya main sama Bapak ya, kami sangat enjoy. Sehingga kadang Sabtu Minggu pun kami oke berada di madrasah dan bahkan lupa kalau kita tuh di mana. Karena kan sekarang menikmati dan merasakan itu sangat mudah. Sehingga terus bagaimana menghasilkan sesuatu. Oke, kita bikin ini, bisa kita bikin TK lagi, bisa kita bikin daycare lagi gitu kayak gini. Karena ingin sebanyak-banyaknya merasakan manfaat. Bukan karena keinginan kapitalis bahwa kita bisa ini. Kalau kami berpikir kapitalis gitu, setiap jengkal tanah di madrasah itu uang. Tapi kami tidak berpikir seperti itu. Kami berpikir bagaimana senyaman mungkin. Siswa nggak banyak, tapi dia menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Kami tidak berpikir bahwa apa ya? Mungkin enggak, karena kami berpikir bahwa jangan sampai kami nggak ada dan tidak membawa bekal apapun di akhirat. Doa kita, saya selalu bilang bahwa mungkin kita tidak punya banyak anak biologis, tapi kita tidak tahu salah satu mungkin dari doa anak-anak ideologis kita itu adalah doa-doa yang dijawab Allah. Kita nggak tahu. Tugas kita adalah bagaimana mencintai mereka dengan tulus dan ikhlas. Karena kita tidak tahu, mungkin keikhlasan dan cinta kita itulah yang membawa keberkahan untuk hidup kita, dan kita bisa tetap sehat, tetap dalam kondisi seperti sekarang ini bisa jadi karena doa-doa anak-anak yang kita cintai, walaupun dia tidak terlahir dari biologis kita. Ada yang mau komen silakan. Ada sih. Pak Hanif saya juga. Iya ada nanti. Semuanya bicara dulu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Ustaz. Izin mungkin ini berkaitan tentang slide yang sebelumnya, yaitu tentang motivasi dan doa kerja yang disampaikan oleh Prof. Sahar. Mungkin ini sebagai prolog juga. Sedang pengetahuan saya bahwa Prof. Sahar ini juga banyak karyanya membahas tentang psikologi positif gitu. Dan saya juga teringat tentang afirmasi yang banyak yang membahas tentang afirmasi ini juga. Kemudian saya tak ingat filosofi dari afirmasi itu, bahwasanya pikiran sendiri itu ibarat taman yang apabila kita tanami dengan hal-hal negatif, tentu tanaman kita itu akan negatif juga, dan kita akan tersesat di dalam pikiran itu. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita tanami taman kita dengan hal-hal positif, tentunya
pikiran kita akan lebih jernih, akan hidup, dan kita akan damai dalam pikiran itu sendiri. Kemudian tadi ada kaitannya juga tentang niat, dan saya juga teringat salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersama prasangka hambanya. Gitu. Kemudian ini mungkin jadi pertanyaan saya, ini fenomena di lingkungan saya, bahwasanya tentang kerja ini sendiri, banyak orang, terutama orang terdekat saya itu masih motivasi kerja itu ya asal kerja aja gitu, asal kerja aja. Lalu bagaimana sih caranya agar kita, terutama saya dan juga mungkin teman-teman yang punya masalah yang sama, untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat sekitar ataupun keluarga kita tentang bahwasanya kekuatan pikiran itu, agar kita berpikir bahwasanya apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang kita kerjakan itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lelah tidak menyerah, ketika dikasih nikmat tidak tidak terlena, dan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda dan Bapak atas pemaparannya. Mungkin saya ingin coba, saya mungkin merangkai dulu ya soal dari pembahasan Bunda tadi. Mungkin soal dari kesuksesan kan, kita ini di dunia ini punya banyak status kan, bukan hanya pekerja tapi juga anak, mungkin yang udah berkeluarga, suami, atau mungkin kemudian sebagai pengusaha atau sebagai seniman. Dan artinya kan kesuksesan itu punya banyak dimensi gitu. Kita bisa sukses sebagai bapak, sukses sebagai anggota keluarga, sukses sebagai guru, sukses sebagai tukang kebun, petani, dan segala macam gitu. Dan artinya berarti definisi kerja itu apakah bisa lebih luas dari sekadar kerja dalam hal profesi ya. Mungkin dalam slide ini kan yang dicari kalau bagian panggilan itu lebih banyak tugas gitu. Tapi apakah tugas itu lebih luas sebetulnya daripada sekedar tugas profesi gitu. Artinya tugas kita sebagai, kan kita tidak hanya guru kan, tapi juga anak, mungkin Pak ayah, atau seniman, dan artinya, dan kadang-kadang mungkin tugas itu kadang-kadang saling menegasikan gitu. Artinya kalau kita terlalu fokus dalam tugas kita sebagai guru, menjadi lebih banyak tugas, kadang-kadang kita jadi kurang sukses di rumah gitu, karena kita mendelegasikan terlalu banyak tenaga untuk hal-hal lain. Jadi gimana mungkin pendapatnya Bunda, apakah tugas itu lebih luas dari sekedar profesi, dan bagaimana menyimbangkan semuanya sehingga kita tidak hanya sukses di satu hal tapi juga bisa seimbang. Caranya ya Anda harus belajar bagaimana cara menuntaskan diri sendiri. Karena apa? Kita adalah tuan dari diri kita sendiri. Terus Pak Hanif tadi tanya tentang tugas kita dalam hidup. Kita harus fokus dimanapun kita berada dan lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya gini adalah, ketika saya menjalani peran saya sebagai seorang anak dari ibu saya ketika datang ke rumah ibu saya sudah melepaskan semua pakaian saya. Artinya apa? Saya adalah anak ibu saya dan saya melayani beliau. Saya melakukan semaksimal yang bisa saya lakukan. Saya harus mendengarkan keluh kesah dia, saya harus mijitin dia, dan saya memang harus menjadi anak yang maksimal di mata dia. Karena saya menjalani peran saya sebagai anak. Jadi ketika saya, bahkan saya nggak tahu ya, ketika saya dari dulu sampai sekarang, hal yang selalu saya lakukan adalah pertama, sedekah pada orang tua saya. Sedekahnya, saya gaji pertama saya kasih ke orang tua saya. Bahkan ya setiap bulan, ya bukannya apa, karena bagi saya adalah, saya bersyukur beliau masih hidup dan saya masih dikasih kesempatan untuk bersedekah pada beliau. Sedekahnya adalah membahagiakan mereka. Salah satu yang mungkin bukan hanya berupa materi, tapi bagaimana membuat mereka merasa sangat dicintai. Saya nggak tahu, mungkin itu yang saya nggak tahu Pak, bukan bermaksud ria ya, tapi itulah bagaimana membuat
membuat orang tua saya merasa bahagia. Kami punya suatu tradisi, kadang tiap 1 minggu itu selalu makan bersama dengan beliau. Selalu apapun yang beliau minta, saya selalu beli. Walaupun mereka mampu. Karena kita berpikir, oh orang tua saya mampu, ngapain sih mesti kasih uang? Ternyata enggak. Bukan masalah uangnya, tapi masalah perhatian dan penghargaan kita pada beliau. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memberikan sedekah. Kita sedekah terbaik pada orang terdekat kan, itu adalah orang tua kita. Mungkin itu menjadi keberkahan. Bukan masalah uang. Saya tahu mungkin ya mereka mampu, tapi itu wajib karena dia masih ada. Dan sehingga doa beliau, dan setiap apapun yang saya lakukan, saya selalu sampaikan. Dan itu menjadi doa. Bahkan saya merasakan sendiri, suatu hari saya pernah kondisi saya nyopir tengah malam sama teman-teman cewek. Saya ke Kute, saat itu Kute dalam kondisi sangat ini, bukan? Tapi saya izin sama ibu saya sore, bukan? Dan saya kena badai, dan saya bilang sama teman-teman saya, kita masih selamat nih karena doa orang tua saya, doa orang tua kita masing-masing. Betapa banyak kondisi-kondisi mana bahkan saya dianggap sama teman-teman tuh kayak kamu paling beruntung dari hidup gitu. Beruntung berarti banyak kondisi memang kita selamatkan. Karena salah satunya adalah doa orang tua, doa ibu. Betapa kita sangat beruntung masih punya ibu, dan itu adalah jackpot yang harus kita syukuri. Pertanyaannya, apakah orang tua kita merasa bahwa kita ini membawa keberkahan buat dia atau tidak? Selama dia masih ada, apakah kita benar-benar sudah mencintai dia? Walaupun, ya terus terang, kalau saya bilang banyak hal saya kecewa sama orang tua saya. Tapi saat itu saya bilang, ya Allah, saya ikhlas kondisi saya mungkin tidak punya orang tua yang ideal, tapi saya ikhlas ya Allah. Yang tolong ya Allah, gantikan saya, berikan saya yang terbaik. Artinya Pak, ya saya tahu bahwa orang tua saya orang tua yang broken home. Dia punya masa lalu yang hidupnya mungkin tidak baik-baik saja, dan dia mewariskan parenting yang tidak baik pada saya. Tapi satu yang saya pegang saat itu adalah saya harus memutus cara parenting yang tidak bagus dari orang tua saya. Saya harus belajar, tapi saya menerima itu bahwa saya tidak mendapat perlakuan parenting yang baik dari orang tua saya. Saya mengalami itu. Ketika Bapak Ibu bilang, saya punya orang tua yang, iya, saya punya orang tua yang tidak ideal. Tapi saya menjalin itu dengan ikhlas. Saya bilang, ya Allah, saya ikhlas punya orang tua seperti ini. Tapi ya Allah, tolong maafkan, berikan saya kekuatan untuk ikhlas menerima. Ternyata yang saya rasakan adalah Allah mengijabah doa saya dengan cara saya dikasih keluarga baru yang sangat bahagia. Kalau seandainya saya tidak menerima, tidak ikhlas dengan saya dikasih orang tua yang mungkin tidak ideal, mungkin saya juga bukan menjadi orang yang kuat seperti sekarang. Tapi ternyata karena Allah memberikan saya orang tua yang tidak ideal di mata anak muda saat itu. Apapun perlakuan, mungkin teman-teman, mungkin saya nggak mungkin cerita ya, tapi bahwa mereka bukan orang tua ideal. Tapi saya menerima kondisi itu. Artinya tadi, pertama, kita harus memaafkan memang orang tua kita. Kalau kita memaafkan, mengikhlaskan, ternyata itu adalah jalan Allah memberikan kemudahan hidup. Siapa yang bisa melakukan? Kita sendiri. Kita yang harus memutus itu. Kita yang harus, karena Allah memberikan kita masalah di depan. Kita yang harus memutuskan bahwa saya menerima kondisi ini. Dan saya katakan sama suami saya bahwa saya bukan saya anak emosional, orang yang emosional karena ini, tapi saya harus memutus itu. Saya belajar parenting akhirnya. Saya tidak ingin, saya sempat ketika baru menikah dan saya sempat salah mendidik anak saya karena saya masih terbawa, kan? Tapi saya harus bilang bahwa saya tidak ingin anak saya menjadi seperti saya. Saya harus memutus itu. Saya harus memaafkan orang tua saya. Bahwa saya harus menerima bahwa Allah menitipkan saya pada orang tua yang tidak ideal. Saya harus menerima kondisi itu.
Karena Allah lah yang maha tahu. Saya ini mungkin kalau diberikan orang tua yang ideal, saya mungkin bukan menjadi orang yang baik sampai saat ini. Tapi justru karena saya diberikan orang tua yang tidak ideal, dan Allah memberikan, minta saya untuk yang menyadari itu, menerima itu, ternyata jalannya mudah di depan. Ya emang harus kita jalani. Tidak ada hidup sukses itu dengan tanpa cobaan. Setiap orang sukses itu pasti ada cobaan. Dan saya mensyukuri, dan saya memaafkan. Ya karena ya tadi, mungkin orang tua saya juga tidak ingin punya orang tua seperti orang tua dia. Kalau saya juga mengatakan saya tidak ingin punya orang tua seperti itu, terus anak saya juga bilang pada saya bahwa saya tidak ingin punya orang tua seperti itu. Dan itu nggak akan pernah putus. Maka putuskan semua itu di diri kita. Kita harus putus. Kita dikasih orang tua, lingkungan yang tidak ideal, itu karena Allah tahu bahwa kita mampu melewati. Iya, dan kemudian ya emang apa ya, kalau kita ingat sakit tuh menjalani itu. Sakit, dan saya punya trauma. Terus terang saya punya trauma masa lalu. Kemudian ketika menikah, dan saya selalu, ketika saya selalu ingat bahwa doa orang yang dijabah adalah orang-orang ketika dia sangat. Dan ketika saya kadang tidak nyaman dengan orang tua saya selalu berdoa, ya Allah, berikan saya pasangan terbaik. Berikan saya pasangan yang bisa membuat saya beribadah dengan benar. Saya bukan orang yang baik. Ya terus terang, bertemu dengan Bapak itu, saya bilang bahwa saya dijodohkan Allah itu benar. Karena ketika apa yang terjadi bahwa saya waktu itu ingat, orang bilang bahwa ketika kita mau menikah, kita itu sebenarnya sudah ada jodohnya di setiap level kita. Sekarang pertanyaannya, dan Allah sudah bilang bahwa wanita baik-baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik-baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah baik-baik atau belum? Apakah kita sudah layak untuk mendapatkan pasangan yang baik atau belum? Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi pasangan yang layak. Karena ya Allah akan memasangkan kita dengan pasangan yang layak. Pasangan yang semua sevisi. Bapak Ibu harus menyadari itu. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kita, meminta maaf. Ya ketika memang harusnya apa ya? Saya ingat ketemu Bapak di Bapak ketika pulang haji, dan saya berdoa, ya Allah, kasih saya petunjuk. Betul, dan mimpi datangnya Bapak. Ya tadi kan, Ari bicara tentang jalan. Saya lagi berdoa juga sebenarnya. Iya, bisa jadi Bapak juga berdoa di saat yang sama. Jibril turun. Jadinya kan, kalau kita cerita tentang jalan, kan? Jalan untuk menemukan pasangan, kita minta sama Allah. Caranya adalah ya kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan pasangan yang layak. Kita harus punya mimpi. Jadi saya pengen punya pasangan karena saya punya visi seperti ini, ya Allah. Tolong cariin dong, gitu kan. Pasangan dimana kami punya visi, saya punya visi bahwa saya pengen membangun peradaban. Allah kasih pasangan yang juga sama. Sekarang kalau kita nggak punya visi, ya kita akan kasih pasangan seperti apa? Maka kita harus punya mimpi yang bagus ke depan. Mempersiapkan itu. Jadi, ya tadi ketika menjalani profesi, apapun profesi kita harus menjalani dengan maksimal. Ketika saya menjadi ibu rumah tangga, yang saya pelajari dari ibu saya adalah sesibuk apapun ibu saya, di meja makan itu tidak pernah ada masakan dari orang selain ibu saya. Dan itu saya terapkan di diri saya, bahwa sesibuk apapun saya harus ada masakan dari tangan saya sendiri. Guru ini saksinya sih. Iya. Bisa aja makan. Buat sudah cari yang baik ya. Iya. Kita makan cari yang baik ya. Bahwa setiap profesi yang kita jalani itu kita nggak boleh setengah-setengah.
Jadi bahkan ya tadi, ketika saya nanti di kampus, saat itu saya harus maksimal, saya sebagai dosen dan saya berada di kampus. Saya bahkan sampai sekarang saya terus belajar bagaimana menjadi dosen yang baik. Saya tidak pernah puas sampai saat ini. Saya ketika saya di kampus saya harus maksimal. Saya harus selesaikan semua kerjaan saya dan saya tidak ingin membawa pekerjaan pulang. Bahkan ya tadi yang lembur di kampus karena emang memaksimalkan pekerjaan. Jadi dimanapun berada, dan kita harus berpikir kita harus berada melampaui ekspektasi orang biasa. Saya selalu pengen bekerja semaksimal mungkin. Jadi ketika menjadi anak, saya pengen menjadi anak terbaik melebihi kakak-kakak maupun adik saya. Ketika saya menjadi istri, saya selalu tanya sama Ustadz Jamal bahwa apakah saya sudah menjadi istri yang baik buat dia? Tidak. Artinya Pak, ketika bahkan saya pernah resah ketika ayah saya terus terang nggak nyaman ninggalin anak-anak terus. Ustadz Jamal selalu bilang bahwa ketika Bunda bekerja, ketika berdua berpikir tentang masyarakat, bahwa semakin luas kita bicara tentang manfaat, otomatis anak kita akan terlindungi di dalamnya. Spektrumnya semakin luas, spektrum kita, tentu keluarga kita akan terlindungi di dalamnya. Karena ketika saya bekerja, saya bukan bekerja pengen cari uang. Saya bekerja adalah bagaimana saya bisa memberi manfaat sebanyak mungkin. Karena kalau kita bekerja cari uang, saya tidak akan pernah merasakan bahwa ya emang nggak pernah cukup. Uang itu tidak akan pernah cukup. Tapi yang kita rasakan adalah seberapa besar manfaat kita. Jadi ketika bicara tadi, misalnya Pak Hadi bilang, kan masa kita harus fokus pada ketika Anda berada di jam kerja, Anda harus fokus bekerja. Karena ingat, hidup ini seperti sebuah siklus. Kalau Anda mengambil lebih, maka akan ada yang tersisa. Yang tersisa itu akan menjadi penyakit. Ketika kita bekerja, kita dibayar, kita melakukan, kita bekerja, harusnya kita melakukannya 8, karena kita dibayar 8. Tapi kita mengambilnya melebihi itu. Allah tidak pernah menciptakan sisa. Hidup ini sebuah siklus. Jadi ketika kita mengambil, melampaui apa yang ada, itu akan menjadi penyakit. Jadi dimanapun Anda berada, fokuslah. Karena ketika kita fokus, maka kita akan menjadi lebih baik. Jadi ketika kita jadi anak, pulang ke rumah, maksimal kita harus melayani orang tua kita. Buat mereka benar-benar akhirnya mendoakan kita, ya Allah, saya ridho terhadap anak saya. Saya ridho karena dia begitu mencintai saya. Ketika kita di rumah menjadi ibu, iya, kita harus maksimal bagaimana menjadi ibu yang baik dan belajar menjadi ibu orang tua yang baik. Biasanya nggak tahu, mungkin kalau menjadi istri saya masih sering suka membantah suami. Tapi bapak maaf. Insyaallah. Ujian bagi suami. Oke, terkait ide seminar pranikah, saya juga setuju. Sempat sih kepikiran waktu itu ya, Ustaz ya, kita sempat bicara tentang kayak kita perlu bikin pranikah gitu kan, seperti itu. Karena sharingnya bisa Ustaz Yunani, bisa Budiah dan sebagainya gitu kan. Karena penting memang pranikah. Karena yang terjadi adalah kadang ketika saya juga mengalami ketika kita baru menjadi orang tua baru, banyak masalah yang kita hadapi di depan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Mungkin itu penting bisa jadi salah satu nanti sesi acara ya Budi ya. Kita bagaimana nanti semua teman-teman bisa berbagi yang sudah punya pengalaman, ya. Bagaimana menemukan pasangan apa ya? Sebenarnya Pak, tidak ada pasangan yang ideal bagi saya. Karena kalau terlalu ideal kita juga akan bingung ya. Jadi yang ada adalah pasangan gimana kita saling menerima satu sama lain, itu yang paling penting. Masya Allah. Karena kalau ideal kayaknya kita juga susah gitu. Tapi ya kita bagaimana menyadari bahwa kita saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Oke, pertanyaannya adalah tentang gimana dengan Gen Z. Kenapa sih Bunda mau menerima Gen Z? Yang saya rasakan pertama, terus sama Bapak Ibu, ketika bekerja, kadang saya nggak tahu, mungkin ketika menerima Bapak Ibu, ya saya nggak tahu, Allah mungkin memberikan feeling yang cukup kuat ke saya. Saya punya kemampuan melihat orang, dia bisa atau tidak. Ada rasa apa ya? Saya nggak bisa menjelaskan itu. Tapi yang saya rasakan adalah setiap yang baru. Jadi kita itu ibaratnya sebuah pohon. Ketika ada yang baru, dia akan membawa energi yang baru. Setiap orang butuh proses dia belajar. PAMSI ini bukan tempat apa ya? PAMSI ini ada tempat belajar kita bersama. Yang baru akan memberi energi yang baru. Dia akan membawa, bahkan ya semakin karena guru itu ya Gen Z itu emang harus, karena yang dihadapi anak-anak Gen Z. Makanya gurunya sebaiknya tidak terlalu jauh juga. Kebayang nggak? Mungkin saya kalau ngomong ke anak-anak tuh mungkin bisa nggak nyambung juga dengan mereka, gitu kan? Karena apa? Ya semakin baru, energinya baru, gitu kan? Dan saya percaya bahwa setiap yang hadir, orang datang ke madrasah, hadir, Bapak Ibu, ketika hadir apa di madrasah, apa ya, melamar pekerjaan tuh saya yakin bukan karena melihat, oh saya pengen melamar di sana, enggak, gitu kan? Pasti ada cara Allah. Bapak Ibu dibawa ke sini itu adalah itu atas petunjuk Allah. Ada kadang orang yang datang kemudian dia bagus banget gitu kan, secara ini keren banget gitu. Tapi ketika ketemu, wah kok saya perasaan enggak deh. Dan saya nggak tahu bisa menjelaskan apa. Nggak usah deh di video. Ya itu tadi, karena emang ya saya percaya bahwa setiap yang hadir itu sudah dikirim oleh Allah. Dan ketika dia pergi, kan, ibaratnya setiap kita tuh tadi punya fase-fasenya. Di awal kita akan ketemu dengan guru-guru yang emang akan sebagai sebuah fondasi. Dia ada yang berperan sebagai tiang, ada yang berperan sebagai atap, dan nanti akan seperti sebuah bangunan, ada yang hanya menjadi tiang sementara dan dia akan pergi. PAMSI ini sudah seperti membangun sebuah rumah peradaban. Akan ada yang tetap bertahan sebagai tiang, dan akan ada yang digantikan, sama seperti cat rumah, kita perlu pembaruan. Mungkin ada dindingnya yang sudah tidak layak, dan dia akan digantikan oleh yang baru. Jadi kami percaya bahwa yang hadir di sini saat ini membawa energi. Jadi kita lihatin setiap lapisan tuh dia unik-unik. Jadi saya 10 tahun melihat PAMSI, mungkin Bu Diah juga melihat ya, gitu kan. 10 tahun melihat perjalanan PAMSI, dia ada lapisan-lapisannya dan dia unik-unik orang yang hadir. Dan dia semua memberi energi bagi PAMSI, seperti sebuah bangunan rumah. Jadi mungkin dulu ketika awal-awal PAMSI itu hanya dari tiang-tiang saja, kemudian ada tirainya, dan dia akan ada yang hadir sebagai tirai, bahkan nanti di ujung-ujung akan hadir sebagai lukisan untuk melengkapi PAMSI. Jadi PAMSI ini akan menjadi sebuah rumah yang indah, dan kita akan terus kedatangan orang-orang baru yang akan mempercantik dan memberi arti buat PAMSI itu semua. Oke, bicara tadi tentang jika kerjaan tidak sesuai dengan passion. Ya tadi Bapak Ibu tahu bahwa hasil riset 80% orang tuh salah jurusan. Banyak kita kan salah jurusan. Lu kenyataan Bapak Ibu bisa jadi kuliah tuh karena apa? Karena lulusnya SNMPT di situ. Kalian tuh kebanyakan. Sehingga dulu ya tadi bukan masalah TM juga. Kita dulu nggak ada magang, nggak ada ini gitu kan. Dulu kok saya ingat orang tua saya ternyata mendesain. Dulu saya waktu SD saya jualan gitu kan. Dia membuat sebuah sistem ternyata sejak tanpa sadar. Oh ternyata dulu saya dimagangin. Saya dulu SD dititip di dagang sayur sama ibu saya. Saya belajar nimbang itu dari dagang sayur langganan ibu saya. Oh belajar bisnis ternyata dari situ. Dulu dibikinin kios zaman saya SMP, karena saya SMP 2 masuk siang. Jadi saya dagangan kios dulu.
Jadi sebenarnya kalau ditanya, kalau kita salah jurusan, iya memang bisa jadi banyak orang di kita itu salah jurusan. Nggak salah kita, karena ya tadi kalau bicara tentang, karena bisa jadi sama seperti kayak bapak ibu misalnya, kan kita mau ke Mataram nih, kita tidak pernah mempelajari sebenarnya kita itu cocoknya naik apa sih ke Mataram. Kita hanya menerima. Ketika kita menerima artinya kita bisa jadi akan lambat. Bayangin bapak ibu, oh ada demo ngajakin, udah numpang aja. Kita nggak pernah berpikir, oh kita harusnya belajar dong. Sebenarnya saya tuh jagonya yang mana. Kalau kita bisa mengendarai sendiri, maka kalau saya bisa naik motor, maka saya bisa bermanfaat, saya bisa numpangin orang. Karena saya tahu alat yang paling tepat. Jadi jangan takut salah. Karena ya tadi kita sudah salah jurusan terus tidak mau nyoba lagi. Proses itu ya emang gagal itu biasa. Bahkan saya selalu bilang bahwa kalau bapak ibu nggak pernah gagal, iya sekarang siap menerima gagal dalam hidup. Kita butuh 100 kali gagal untuk mencapai sukses. Dan harusnya itu kita tabung ketika kita masih muda dan tua, kita sudah menikmati. Tapi di kita kan kadang saking takutnya kita salah, kita nggak pernah berani gagal. Akhirnya ketika tua baru kita berani gagal, dan ya udah nabung salahnya dulu. Jadi kalau gagal sebelum nyampe 100 kali ya nggak apa-apa. Namun banyak orang sukses itu juga butuh. Jadi bapak ibu yang masih gagal, masih 99 kali saya harus mencoba gagal. Jadi hidup itu kan pertama bagaimana kita berani gagal, dan kemudian dari kegagalan itu kita membangun strategi. Kalau kita nggak pernah gagal ya gimana kita bisa sukses. Jadi Pak Malik bisa jadi emang Pak Malik orang dulu kuliah masuk ke ekonomi karena ngeliatin waktu pas zaman SMA ada cewek yang ditaksir masuk ekonomi gitu kan, bisa jadi kan. Tapi kemudian baru sadar, oh kayaknya saya jagonya di konten nih. Jadi bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kadang gini, sama saya kayak saya ya. Saya dulu pengen kuliah, sebenarnya pengen kuliah itu pengen ambil psikolog. Tapi saya lulus SMBP, jalur prestasi, itu jurusannya di pertanian, ilmu tanah. Terus terang saya nggak suka kuliah itu. Tapi saya menjalani karena apa? Karena orang tua saya maksa saya harus kuliah di situ. Mengajak orang yang masih di bawah kita mengikuti standar kita. Artinya kita harus menyamakan dulu level kita, sehingga kita bisa mengajak dia bareng. Saya harus memahami ART saya itu maunya apa, kondisinya seperti apa. Karena kalau dia pintar dia nggak mungkin jadi ART. Sama seperti mungkin mahasiswa kita, kalau dia pintar dia udah jadi guru kita, ya kan? Karena dia masih murid kita, maka kita harus turunkan dulu level standarisasi kita dan sebagainya. Artinya ilmu kita masih belum tuntas ke dia. Jadi itu yang mungkin menjadi koreksi kita ke depan. Kita mungkin belum pernah mengajarkan hospitality itu kayak gimana sih. Karena kita mungkin ngajarin secara teori, tapi praktek kita kayak gimana. Itu menjadi suatu hal. Karena apa yang mereka lihat, jadi emang mungkin kita yang harusnya, kalau menurut saya, karena kita tamu, kita harus memposisikan diri kita bukan tamu di situ, kita bukan guru di situ. Kita datang ke sana, kita adalah sahabat. Karena mereka apa? Di situ ada masyarakat terpencil, informasi pengetahuan yang sangat kurang. Jadi ketika kita datang ke sana, kita yang turunkan ekspektasi kita. Kenapa Mas Surya bisa diterima di sana? Disambut. Karena mereka melebur jadi masyarakat yang ada di sini. Ya saya nggak tahu ya. Artinya itu satu PR yang harus kita pikirkan bersama ke depan. Tadi tentang tadi sudah Pak Riza tentang cerita pandangan hidup, ya seperti itulah. Mungkin nanti suatu saat kita cerita-cerita lagi ya.
tujuan jangka pendek ya Bu Mela. Kalau bagi saya, buatlah tujuan jangka panjang. Buatlah mimpilah sesuatu yang bahkan mungkin di benak kita tidak mungkin terwujud. Tapi bermimpilah dan yakin bahwa Allah itu sangat kaya dan sangat mungkin mewujudkan mimpi yang tidak mungkin kita wujudkan. Karena ketika bicara mimpi, yang dibutuhkan cuma satu. Kita percaya nggak sih sama Allah? Itu aja. Karena yang pada kenyataannya adalah kita nggak percaya. Kita selalu berpikir, ya besok kalau Allah ada, karena apa ya? Seperti yang Bapak selalu bilang, kadang Allah itu hadir bahkan di cerita-cerita Nabi mengalami kesulitan dan sebagainya, dan bantuan Allah itu hadir di ujung-ujungnya. Karena ya tadi Allah mencintai kita dan Dia ingin kita menikmati proses untuk menjadi sukses itu. Betapa besar cinta Allah pada kita diminta untuk menikmati proses menjadi sukses. Padahal begitu mudah bagi Allah membuat kita sukses. Kenapa sih Nabi Muhammad sampai dibikin sesusah itu hidupnya? Padahal dia kekasih Allah. Kenapa Allah nggak ngasih aja dia simsalabim bisa jadi kan dengan cepat? Iya karena Allah sangat mencintai dan ingin ya tadi kesusahan itulah menjadi jariah kita. Jadi kalau kita pengen semuanya sukses, semuanya enak, ya jariahnya di mana, perjuangannya di mana, dan kita bahkan tidak menghargai sebuah proses. Tadi ya mungkin ketika saya sama Bapak, ketika kami mungkin begitu nikah hidupnya langsung bahagia, ya mungkin ketika ada yang lewat, ada cewek lewat, Bapak juga akan tertarik kali ya. itu. Jadi ya karena ingatlah perjuangan susahnya hidup gitu kan. Ya mana sih cewek yang mau bertahan hidup dengan kondisi apa adanya kalau nggak saya? Iya gitu ya Pak. Bisa tanggapi. Ya tadi Bu Mela Lola nanya ketika bingung apa tadi? Hati dan emang ya sama tadi ketika kita pokoknya apapun kondisinya yang paling penting sekarang adalah kita tuntaskan dulu diri kita, unfinished business. Selesaikan diri Anda sendiri sebelum Anda menikah. Jangan sampai Anda belum tuntas kemudian membawa kondisi Anda dalam pernikahan. Siapa yang menyelesaikan? Ya diri sendiri, mulai sekarang. Semakin cepat Anda selesai. Caranya selesai dengan gimana sih? Sederhana. Maafkan diri kita, terima takdir kita, maafkan semua yang terjadi yang tidak ideal dalam hidup kita. Maka, ya udah, kita selesai. Kalau iya, itu jadi memaafkan ya ketika sholat doa kita satu, ya Allah bantu saya untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi yang tidak ideal dalam hidup saya. Nah kalau udah itu ya kita selesai gitu kan. Kita harus pada kondisi nol, maka kita akan ketemu berlian itu dia akan terlihat ketika dia sudah bisa tergosok cahayanya keluar, ketika dia sudah berada pada kondisi nol. Ketika Anda ya sama mungkin tadi kembali ya, ketika dulu saya ingat saya punya teman dekat gitu kan, dan mimpi saya nggak pernah bagus ketika istiqomah. Terus saya punya teman guru gitu kan, dia bilang bahwa yang harus kamu lakukan ketika berdoa adalah benar-benar pada kondisi nol. Artinya apa? Benar-benar pada Allah tuh kita tidak mengintervensi apapun yang Allah mau. Kita terima apapun yang Allah mau pada diri kita. Yang terjadi kan kita banyak kan mengintervensinya kan. Ya Allah saya pengennya begini loh. Gitu kan. Ya demo kata Ustadznya. Padahal kan ya Allah bilang ya mau saya. Gitu kan. Sampai sih yang ngatur. Jadi hidup tuh ya kita harus pada kondisi zero dulu. Sehingga baru kita menemukan yang satu, pasangan hidup. Jadi emang harus mulai dulu untuk menerima dan mencintai diri kita sendiri. Caranya yang paling gampang adalah menulis surat.
Menulis surat untuk diri sendiri itu cara terapi yang paling bagus. Tulis surat, mohon maaf, cintai diri sendiri. Kalau kita udah mencintai diri kita sendiri, maka kita layak dicintai orang lain. Jangan biarkan orang lain dulu mencintai diri kita dan kita belum mencintai diri kita sendiri. Ya, oke, itu dulu. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, saya tidak ada komentar karena sudah banyak yang di ini dan ini sekarang sudah jam 11 ya. Kalaupun ini mungkin sedikit saja, pertama tadi apa ya? Saya mulai dengan pelayan tadi itu penting sekali. Saya hampir pernah saya berdoa itu meminta apa yang saya inginkan. Misalnya begini nih, saya daftar masuk misalnya dulu di Gondor atau daftar dapat beasiswa, bisa nggak pernah berdoa ya Allah luluskan saya. Jadi saya benar-benar mengamalkan doa istikharah itu. Allahumma in kana hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqturhu li wa yassirhu. Ya Allah, kalau ini baik untuk saya, masa depan dunia akhirat saya, buat saya mewujudkan itu wa yassirhu dan mudahkan. Tapi kalau tidak, wa in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'asi, kalau dalam pengetahuan Allah bahwa ini buruk buat saya, agama, dunia akhirat saya, fasrifni anhu, jauhkan saya dari itu, palingkan saya dari itu, wasrifhu anhu, dan palingkan dia itu dari saya. Jika saya lagi jatuh cinta sama Allah, bukan jatuh cinta, saya tertarik di kampus ada itu udah saya sekarang gitu. Oh, tiba-tiba mimpi saya begini, oh nggak cocok, udah selesai. Dan saya begitu mudah, oh dia nggak cocok. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, selalu semacam itu saya daftar kemanapun itu saya. Tadi yang bilang jangan mengintervensi, mintalah yang terbaik Allah. Saya percaya itu yang terbaik. Nah, itu yang saya minta. Dan ya sama juga dengan ya nikah juga saya nggak pernah minta. Misalnya, wah ini sudah dekat dengan saya nggak, ya Allah. Tetap saja kan kita punya keresahan. Ini baik, ini nggak cocok, nggak itu manusia. Ya udah pasrahkan. Kalau cocok pertemukan, kalau nggak jangan. Kenapa Bapak Ibu? Ini penting sekali karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu. Pengetahuan kita sangat amat. Secinta apapun kita kepada seorang itu, ketika Anda ingin memutuskan itu, doanya semacam menurut saya. Dan itu yang diajarkan Rasulullah sendiri kan dengan doanya. Sehingga ya, insya Allah semua apapun. Dan saya seringkali kayak gini Bapak Ibu. Pernah suatu hari saya ujian S2 di Ciputat, UIN Ciputat, lagi habisan. Tapi saya bisa cerita ini, nggak apa-apa, karena saya nggak punya cerita banyak. Cerita saya yang saya alami saja, seperti kata Pak Rijal. Tiba-tiba Bapak Ibu, dan saya sering sekali mendapat suatu dari tiba-tiba beberapa hari sebelum pengumuman itu saya dapat surat Jamaluddin dari pasca UIN Ciputat, dulu IAIN, nggak lulus. Dan saya percaya saya nggak lulus, tapi saya keringetan, keringetan terus nelongsong, ngapain setelah ini kan, pikiran macam-macam. Tapi saya kemudian ya udah sholat tahajud, sholat itu terus bayangkan yang terbaik. Malam itu juga saya sudah tenang. Jadi besok pagi saya sudah senyum. Dan begitu surat berita datang saya sudah tahu, saya nggak lulus, benar nggak lulus. Tetapi saya sudah pasrahkan. Yang penting kan Bapak Ibu bagaimana kita bisa menerima kenyataan.
Bapak Ibu jangan bilang orang kaya itu bahagia, enggak juga. Banyak dia nggak bisa menerima kenyataan juga dia banyak yang membunuh diri loh. Jadi bagi saya yang penting itu kita menerima, kita pasrahkan, tapi bukan pasrah menerima tanpa usaha, tentunya enggak lah ya. Kita harus berusaha maksimal. Dan tadi benar itu, namanya kesuksesan itu nggak mungkin tanpa usaha Bapak Ibu. Itu sudah firman Allah itu. Inna ma'al usri yusra. Tetapi juga jaminan itu, dan saya menarik nih, saya tidak menemukan sih atau belum baca di tafsir ya, tetapi Menteri Pendidikan itu suatu saat ngomong begini yang sekarang. Kenapa di ayat itu inna alif lamnya al usr itu pakai ma'rifah? Itu artinya ada satu kesusahan. Tapi kemudian yusronnya itu menggunakan geru ma'rifah. Nakiroh dia pakai. Artinya apa? Karena jalan keluar itu nggak terbatas. Satu kesusahan kita itu jalan keluarnya nggak terbatas. Makanya min haitsu la yahtasib itu benar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu saya kira walaupun apa namanya tidak mungkin seperti orang itu, tapi saya bersyukur sekali. Dan saya merasa apa yang saya alami adalah proses yang ya nggak membayangkan. Saya dulu tukang ngawes, Bapak juga tahu lah, saya tukang SD itu ngawes ya, nyari rumput buat kuda kemana. Saya lihat tuh saya masih ngawes gitu loh, pakai cikar. Bapak Ibu nggak pernah lihat cikar? Cikar saya nyari rumput itu karena ibu saya punya kuda. Pencariannya hanya kuda, dapat kilo. Saya ngawis itu Bapak Ibu. Masih saya ingat karena kita udah ngawis, sudah susah tuh kan. Maaf, kita main taruhan, main apa? Pakai pisau apa? Habis ada dua tai tak. Siapa yang menang dia ngambil rumput tuh. Yang pernah kalah, pernah juga menang kan. Tapi itulah hiburan kita orang yang nyari rumput. Pernah kalah juga gara-gara kalah gitu. Ya tetapi itulah perjalanan. Yang saya syukuri Bapak Ibu apa namanya ya tadi ya sudahlah kita punya mimpi. Saya jujur Bapak Ibu ya, ketika saya di pondok di Gontor itu kan saya ke Gontor tuh nggak tahu juga apa saya ke Gontor gimana. Ketika saya ditanya sama teman saya di Sanawiyah Mataram, dia Man, nanti kemana? Saya ke Gontor. Bayangan saya Gontor itu adalah di Lombok di mana gitu loh. Kemudian dibawa ke Jawa. Nah, di sana itu Bapak itu saya bermimpi ini misalnya bisa menulis. Saya mati-matian sampai saya di toilet itu saya menghayal kayak jadi ke pena. Begitu saya duduk, satu kalimat nggak keluar-keluar. Terus tetap saya punya tulisan. Saya kepingin nanti tulisan saya di orang yang terbesar. Dan Bapak Ibu itu terwujud. Menembus mizan itu kan tidak mudah Bapak Ibu. Bayangkan saya nggak pernah, bukan seorang cerpenis, tiba-tiba bikin novel. Udah itu isinya tafsir lagi kan. Diterbitkan mizan itu Bapak Ibu. Mizan itu adalah satu penduduk terbesar nasional yang tidak mudah. Sekali waktu saya coba-coba nulis di Kompas, opini. Pertama kali dimuat, itu wah, bersyukur ya Allah bisa juga ya. Tapi saya sebelum saya latihan mati-matian, pelajari ini opini gimana dia nulis gitu. Dia bisa Bapak. Jadi memang perlu perjuangan dan saya kira kesusahan itu menjadi syarat kita. Tadi Bunda bilang gagal itu berkali-kali harus gagal dan memang harus kita alami. Dan hari ini juga masih banyak. Saya tidak, satu sisi kadang sedih, kenapa kok ini belum ya. Ya itu perjuangan, kita harus terus. Termasuk tadi ketika Ustadz Borjan bilang apa namanya masalah anak-anak kita di saya pikir saya sering kadang mereka malu aja kalau saya sih. Walaupun secara positifnya, walaupun mungkin tadi benar kita harus ngajarin juga mereka.
Tetapi bagi saya positifnya itu adalah halo. Walaupun tentu saja kita tadi memang mungkin kita banyak hal lah, bukan hanya terkait dengan apa anak pedesaan, anak-anak yang lain juga. Ini kan tanggung jawab kita dan itu tidak mudah Bapak Ibu, itu perlu perjuangan. Ini harus kita catat dan mencari cara untuk itu dan kita jangan menyerah. Oke, kita merasa seperti itu, boleh kita kecewa tapi jangan sampai kecewa terlalu dalam kita tahu. Nah, tetapi saya ingin positif untuk menguatkan kita itu. Seringkali itu mereka bagi saya dia malu. Menurut saya sih ya, masa sih mereka tidak akan ini ya, sudah kita ini baik sebagai guru ya, walaupun mungkin itu bukan kebaikan yang besar, tapi insya Allah itu kan sesuatu yang tidak kecil ya. Saya pikir mereka malu aja sih. Sama, mohon maaf, saya mengalami itu ketika di kantor juga dulu. Itu ketika ada, mohon maaf, pejabat dirjen, itu nggak ada satu yang mau duduk bersama itu. Hanya kan pejabat itu dia sendiri gitu. Sementara anak buahnya nggak berani, nggak enak, malu gimana. Mohon maaf, saya sendiri kan duduk tuh. Jarang yang tiba-tiba ikut teman, padahal kan saya senang aja ditemenin gitu kan. Iya kan, semacam itu. Kenapa? Karena saya tuh Bapak Ibu malu lah, nggak enak. Kayak tadi aja makan, udah duduk di sini, kenapa sih nggak duduk di sini? Nggak enak Ustaz, udah gitu. Itulah manusia maksud saya. Padahal ya duduk aja, kenapa kita makan bersama. Nah itulah sifat kita juga Bapak Ibu, dan saya yakin mungkin kita perlu datangi, saya nggak tahu, kita tongkrongin rumahnya, ayo saya mau ke sana temenin yuk, mungkin begitu ya, kalau walang kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan itu adalah karena mereka malu saja sebagai santri. Jadi itu sifat di mana-mana Bapak Ibu. Kalau kayak kita datang itu kan kita cari jalan lain kan. Mana nih? Mesti kita salah tingkah lah. Kayak gitu saja kita seperti menghindari. Ya, bagaimana mau datang menemani Kiai ngobrol? Beliau lihat depan kita sudah kita ngepot mana gitu. Takut suul adab. Jangan-jangan ini gara-gara apa itu? Bukan Ustaz anu ngajar ini kan Ustaz apa? Alaqul bahan. Mudah-mudahan gitu Ustaz Fauzan ya, mudah-mudahan ya. Tetapi saya kira ya tetap kita harus introspeksi diri, apa yang kurang kita lakukan di pondok, saya harus melakukan apa, masing-masing kita harus melakukan apa. Bapak Ibu berbahagia, ini sudah jam malam dan gimana mulai itu? Sebentar dulu, saya habis nggak tadi itu? Sudah ya? Iya. Saya kira iya itu jawab. Semua udah dijawab. Sebenarnya Bapak Ibu ada hal penting yang saya belum tuntas sih, kita baru ngomong ini, tapi seru kita jadi nggak ini ya. Kita belum bahas terkait dengan discover create ya. Itu sebenarnya karena itu menjadi hal penting ketika akan kita bahas kita terkait dengan how to, bagaimana kita melihat madrasah. Nah itu yang belum sampai kita ke sana materi itu. Tapi emang udah malam, mungkin besok kali ya ini ya. Ya, kan ada sesi pertama, besok kita masih ada sesi kita olahraga bersama, terus ada game, terus mungkin kita ada presentasi dari apa namanya training kita kemarin tadi, gitu kan. Nah itu mungkin dari situ kita bisa kaitkan dengan tim Discover Create. Itu mungkin yang bisa kita ingat karena memang belum selesai ya materi ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, semuanya penting sih ya. Mungkin dari sini kita memang masih belum selesai. Banyak hal yang menjadi PR. Kami juga minta maaf tidak bisa sering membersamai Bapak Ibu. Karena ya tadi apa ya,
sebenarnya kalau disuruh milih, saya lebih nyaman untuk punya waktu banyak di madrasah. Tapi ya sama seperti tadi, ketika saya dapat tugas tambahan, saya nggak pernah minta. Tapi ternyata Allah punya niat maksud baik dengan tugas tambahan yang diberikan. Jadi itu ya memang harus, saya terus terang banyak belajar dari proses ini, menerima oke, mungkin ini ada cara Allah bagaimana bisa sebenarnya mungkin di sisi lain benar-benar banyak mempercayakan proses belajar ke Bapak Ibu guru. Tidak bisa membersamai banyak, mungkin ini juga cara Allah membuat 10 tahun PAMSI membuat bagaimana agar roda madrasah benar-benar bisa mandiri dengan Bapak Ibu, tapi juga tetap tidak meninggalkan apa yang ada. Kalau dulu kan intervensi kami masih cukup besar, sekarang sudah bisa agak kurang. Tapi apa yang terjadi hari ini, saya selalu melihat semuanya dari sisi positif. Allah memberikan amanah lebih saat ini karena ternyata mungkin Allah pengen untuk membuat PAMSI besar kita harus belajar manajerial lebih tetap lain. Itu yang saya ambil hikmahnya. Jadi Bapak juga dikasih amanah, gitu kan, manajerial juga. Jadi ini cara Allah. Justru saya yakin kita sedang dididik di sini tanpa meninggalkan PAMSI. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dengan tulus, ikhlas meluangkan waktu, yang kemarin masih belum fokuslah di PAMSI. Kita sama-sama membesarkan PAMSI ini karena Bapak Ibu ada di sini, tentu itu adalah panggilan. Dan kita sama-sama menjalani ini sebagai panggilan ilahiyah, panggilan Allah. Karena kita tidak bisa, sudah banyak sekali kerusakan. Kita nggak bisa hanya tinggal bicara sana sini, tapi kita perlu melakukan suatu gerakan perubahan dari diri kita, dari bagaimana mendidik anak-anak, karena mereka lah investasi kita. Mungkin mereka ada investasi terakhir kita, karena ya anak-anak kita ini dia adalah yang akan menjadi nahoda semesta ini 10-20 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak melaksanakannya dengan maksimal, tidak dengan panggilan ilahiyah, karena dengan panggilan itulah kita akan menemukan ide, petunjuk, ilham dari Allah. Karena Allah tahu pada siapa Dia akan memberikan cahaya. Allah tahu, Allah akan memilih pada siapa Dia akan memberikan dan membesarkan. Jadi saya berharap kita pulang dari sini, kita kembalikan pada niat kita. Kita bekerja kita bukan orang biasa yang hanya bekerja, tapi kita adalah seorang khalifah yang benar-benar kita bekerja karena panggilan Allah. Kalau kita bekerja karena panggilan Allah, nggak ada lagi kata capek, nggak ada. Karena ini Allah yang minta, nggak ada lagi kata mengeluh. Karena kita menjalani Allah Ta'ala. Apapun tantangan yang kita hadapi di depan nanti, itu adalah cara Allah membuat kita menjadi besar. Itu adalah maunya Allah. Kita nggak perlu ngeluh, kita nggak perlu capek. Kita harus kembali ikhlas. Apapun yang kita terima, itu adalah rezeki terbaik yang Allah berikan. Karena kalau kita sudah seperti itu, apa yang kita rasakan? Hidup kita hanya bagaimana kita fokus menjalani dan membesarkan sehingga memberikan investasi terbaik dan jadikan anak-anak ini sebagai investasi yang terbaik
yang bisa kita berikan, sehingga nanti kalau kita sudah nggak ada, kita bisa bersaksi bahwa kita sudah maksimal melakukan. Kita nggak malu di hadapan Allah. Kita cuma setengah-setengah. Kita cuma bekerja hanya karena nggak ada kerjaan. Tapi kita bekerja karena memang ini adalah panggilan Allah. Allah sudah menitipkan pengetahuan. Allah sudah memberikan banyak sekali kelebihan. Tugas kita sekarang, kita menjalani yang sepenuhnya. Siap? Siap? Bismillah ya. Kita pasti bisa, dan kita jadikan PAMSI sebagai apa ya, cahaya dari timur yang akan menerangi dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.